Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Tiara Putri dengan NIM 2303223. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kepemimpinan dengan judul Kepemimpinan Kreatif dan Inovatif dalam Pengambilan Keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangi hasil yang sifatnya baru. Yang mana kreativitas adalah suatu proses berpikir dan bertindak yang menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, baik dalam bentuk ide, karya, produk, solusi, maupun pendekatan. Ketika dikatakan bahwa hasil kreativitas bersifat baru, maksudnya adalah sesuatu yang tidak hanya berbeda dari yang sudah ada, tapi juga memiliki unsur orisinalitas dan keunikan. Nah, kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang diartikan sebagai inovatif. Inovatif itu sendiri artinya mengandung unsur pembaruan dan perbaikan. Maksudnya itu hasil kreativitas menawarkan cara baru atau lebih baik untuk melakukan sesuatu dibanding metode lama. Contohnya, mengubah cara memesan makanan lewat aplikasi adalah inovasi dibanding sistem manual. Yang kedua, belum ada sebelumnya. Artinya itu gagasan atau hasil yang benar-benar orisinal, yang mana belum pernah dibuat atau dipikirkan orang lain sebelumnya. Maksudnya itu bukan sekedar meniru, tapi menciptakan sesuatu dari ide sendiri. Contohnya desain produk atau teknologi yang belum pernah ditemukan. Dan yang ketiga, yaitu segar, yang mana artinya memberikan kesan baru yang menyegarkan, tidak membosankan dan membuat orang tertarik. Maksudnya kreativitas bisa muncul dari cara penyampaian, gaya, atau pendekatan baru. Contohnya cara promosi produk yang lucu, dan tidak biasa. Selanjutnya itu menarik. Nah, artinya mampu memikat perhatian orang, membuat orang ingin tahu lebih lanjut. Maksudnya hasil kreativitas yang bagus akan membangkitkan rasa penasaran atau kekaguman. Contohnya logo, poster, video, kampanye yang desainnya itu unik dan menarik perhatian. Yang kelima yaitu aneh, artinya tidak biasa, menyimpang, dan norma umum. Maksudnya dalam kreativitas, aneh bukan berarti buruk, tapi melainkan berbeda secara mencolok dari kebiasaan, dan itu sering terjadi dan itu sering jadi nilai lebih gitu. Contohnya iklan dengan konsep aneh tapi jadi viral karena unik. Yang keenam, mengejutkan. Artinya tidak terduga, di luar ekspektasi. Maksudnya itu kreativitas sering muncul dalam bentuk yang membuat orang terkejut dan tak menyangka, tapi ternyata relevan dan bermanfaat. Contohnya, solusi sederhana untuk masalah besar yang sebelumnya dianggap rumit. Selanjutnya itu berguna, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, dan mempermudah. Maksudnya gimana di dalam kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil. Nah, contoh sehari-hari, lebih enak. Yang mana ada orang yang bikin kursi dengan desain ergonomis. Jadi kalau duduk lama nggak pegal. Itu hasil kreativitas yang berguna. Praktis. Ada botol minum lipat yang bisa disimpan di tas kecil. Praktis banget buat orang yang suka traveling. Mempermudah, yang mana mempermudah itu aplikasi ojek online atau Gojek, bisa bilang Gojek, Grab. Nah, bikin orang gampang pesan melalui kendaraan, nggak perlu keluar rumah cari ojek.
Nah, jadi intinya kreativitas itu disebut berguna kalau hasilnya bisa dipakai orang untuk hidup lebih mudah, nyaman, atau efisien. Bayangin gini, kamu bikin tas dari bekas bungkus kopi. Kalau cuman unik yang orang lihatnya, wah keren kan? Tapi kalau tas itu kuat, dipakai bawa buku ke kampus, itu baru berguna. Nah, ada orang bikin aplikasi catatan kuliah. Kalau aplikasinya bisa dipakai buat ngingat jadwal ujian atau ngumpulin tugas, itu jelas berguna buat mahasiswa. Di rumah ada yang bikin alat pemotong bawang pakai tuas. Hasilnya motong bawang jadi cepat, nggak bikin mata perih. Nah, itu contoh hasil kreativitas yang berguna di dapur. Jadi, gampangnya, berguna itu artinya hasil kreativitas bikin hidup jadi lebih enak, lebih praktis, dan lebih gampang. Yang ketiga, dapat dimengerti. Yang diartikan, hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu. Tahu sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulangin. Yang pertama itu pembuatan tugas atau makalah. Kalau ada mahasiswa bikin makalah dengan sistematis, ada pendahuluan, isi, penutup, pakai sumber yang jelas. Teman-teman lain atau adik tingkat bisa meniru format itu berarti dapat dimengerti. Kalau makalahnya asal comot isi internet tanpa jelas alurnya, dosen atau teman bakal bingung. Ini tidak dapat dimengerti. Artinya, yang kedua, presentasi di kelas. Nah, kelompok kamu bikin presentasi dengan slide yang rapi, tapi rapi, poin-poinnya jelas dan penjelasannya runtut gitu kan, berturut gitu kan. Nah, teman lain bisa ngerti isinya, bahkan bisa pakai pola yang sama untuk topik lain, dapat dimengerti. Jadi kalau misalnya kan kita buat PPT dengan slide yang rapi, yang pembahasannya pun juga terarah, itu bisa dapat dimengerti dengan mudah gitu kan. Tapi kalau presentasi pakai istilah rumit, slide-nya penuh tulisan, dan gak ada alur, audiens bingung dan gak dapat dimengerti. Yang ketiga itu pratikum atau penelitian. Nah, saat pratikum, biasanya kamu nemu cara pakai alat lab atau lebih cepat. Kalau kamu catat langkah-langkahnya, teman bisa ikut cara itu juga, dapat dimengerti. Kalau cuman kebetulan berhasil karena asal coba, tapi kamu nggak tahu pasti gimana prosesnya, teman lain nggak bisa ngulang. Yang keempat, diskusi kelas. Nah, kalau kamu jelasin materi ke teman dengan bahasa sederhana dan runtut, mereka bisa ngerti dan bahkan jelasin lagi ke orang lain. Artinya itu dapat dimengerti, karena kalau kita presentasi pakai bahasa yang benar, bahasa yang sopan, yang formal, yang bisa dapat dimengerti orang lain, pasti yang audiens yang mendengarkan kita itu gampang dimengerti, gampang memahami apa yang kita sampaikan itu. Tuh, kamu jelasin materi kuliah ke teman pakai bahasa sederhana, kasih contoh nyata dan runtut alurnya. Temanmu jadi paham, bahkan bisa jelasin lagi ke orang lain. Contoh waktu belajar, pengambilan keputusan kan, kamu jelasin step demi stepnya dengan contoh selain sehari-hari kayak milih tempat makan bareng teman. Kamu jelasin materi pakai istilah rumit, lompat-lompat, atau terlalu cepat. Teman bingung, akhirnya nggak bisa ngulangi penjelasan ke orang lain, karena kamu terlalu terburu-buru dengan materi kamu tadi, dan akibatnya orang audiens yang dengerin tadi tidak paham. Kalau misalnya kamu jelasin pakai bahasa ribet atau muter-muter, teman bingung dan nggak bisa jelasin lagi. Yang kelima,
pengguna aplikasi kampus. Misalnya ada mahasiswa bikin panduan cara pakai aplikasi e-learning yang step by stepnya dengan gambar. Teman lain bisa ikuti dan berhasil login. Itu berarti bisa dapat dimengerti. Kalau panduannya cuma bilang, iya coba aja klik, orang lain susah ngerti. Nah, itu dapat kita artikan bahwasannya tidak dapat dimengerti. Nah, ada mahasiswa bikin panduan cara login ke e-learning kampus. Panduannya step by step, lengkap dengan gambar mulai dari mulai buka link, masukkan NIM, klik menu tugasnya. Teman-teman bisa ikutin tanpa masalah gitu dan mudah dimengerti. Kalau misalnya contoh yang tidak dimengerti itu kayak panduannya cuma ngomong, ya coba klik aja sampai bisa masuk. Akhirnya teman lain bingung, ada yang berasa, ada yang enggak gitu. Yang keenam, kegiatan organisasi kampus. Misalnya pengurus BEM bikin SOP, acara. Itu kayak alur perizinan, jadwal, anggaran. Angkatan berikutnya bisa pakai SOP itu lagi untuk acara lain. Itu bisa kita bilang dapat dimengerti. Nah, kalau misalnya tidak dapat mengerti itu contohnya kalau acaranya jalan hanya karena kebetulan atau improvisasi tanpa dicatat. Tahun depan orang lain bingung karena kayak ya udah acara selesai, apapun juga selesai kayak gitu. Jadi selanjutnya itu kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan. Jadi kreativitas sebagian kegiatan yang mendatangkan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kelancaran berpikir atau fluency of thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kait yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat yang menekankan akan kualitas. Yang kedua, keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan cara pemikiran. Kelancaran berpikir atau fluency of thinking didefinisikan sebagai kemampuan utama dalam berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sejumlah besar ide, solusi, atau kemungkinan secara cepat. Nah, sebagai respon terhadap tantangan atau masalah, meskipun seringkali ditekan pada kuantitas ide yang dihasilkan, bukan kualitasnya di tahap awal. Kemampuan ini merupakan pondasi yang krusial bagi seorang pemimpin. Dengan mendepankan volume gagasan, pemimpin memastikan bahwa semua sudut pandang yang mampu telah dipertimbangkan sebelum beralih ke penilaian kualitas atau keunikan ide. Nah, di sini ada peran krusial dalam inovasi dan adaptasi. Dalam lingkungan kepemimpinan yang kompleks dan serba cepat, kelancaran berpikir menjadi penentu utama dalam inovasi dan adaptabilitas. Seorang pemimpin yang pasti berpikir mampu dengan cepat menciptakan basis ide yang luas yang meningkatkan probabilitas untuk menemukan solusi yang benar-benar orisinal dan efektif. Lebih dari itu, kemampuan ini sangat penting saat menghadapi krisis atau perubahan tak terduga, karena memungkinkan pemimpin untuk segera merumuskan berbagai skenario tindakan dan alternatif pemecahan masalah, misalnya plan A, plan B, dan plan C, dalam waktu yang singkat, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terinovasi. Dan ada juga kelancaran berpikir sebagai alat memimpin
tim, yang mana kemampuan ini juga berfungsi sebagai alat kepemimpinan tim yang efektif. Karena pemimpin yang mempraktikkan kelancaran berpikir cenderung mendorong lingkungan brainstorming yang aman dan non-judgmental dalam tim. Dengan fokus awal pada kuantitas, pemimpin memberi izin kepada anggota tim untuk melontarkan ide-ide liar tanpa takut dikritik, sehingga memecahkan mental block dan memastikan aliran ide yang konsisten. Manifestasi dari kelancaran berpikir ini terlihat ketika pemimpin mampu secara mengartikulasikan pandangan, menanggapi situasi, dan memfasilitasi diskusi dengan lancar dan persuasif. Nah, cara mengembangkan kemampuan ini, untuk mengembangkan kelancaran berpikir, seorang pemimpin perlu secara efektif melatih berpikir divergen, yaitu strategi praktis meliputi melakukan latihan mind-mapping cepat untuk menghasilkan banyak konsep dalam waktu terbatas, atau menetapkan target kuantitas ide seperti aturan brainstorming 100 sebelum memulai proses penyaringan. Nah, selain itu, paparan terhadap pengetahuan luas dari berbagai disiplin ilmu dan rutin mengajarkan pertanyaan bagaimana jika yang menantang asumsi akan membantu melonggarkan batasan berpikir dan memastikan sumber daya ide selalu berlimpah. Nah, di sini juga ada konsep keluasan berpikir atau flexibility. Keluasan berpikir atau flexibility of thinking adalah dimensi vital dari berpikir kreatif yang merujuk pada kemampuan seorang pemimpin untuk menghasilkan beragam kategori ide, solusi, atau pendekatan yang berbeda ketika menghadapi suatu masalah. Ini bukan hanya tentang banyak ide seperti fluency, tetapi tentang variasi atau keanekaragaman dari ide-ide tersebut. Pemimpin yang luas secara mental dapat yang pertama itu mengubah sudut pandang, yang mana melihat masalah yang sama dari perspektif yang sama sekali berbeda. Yang kedua, mencari alternatif berbeda, yaitu menghasilkan solusi yang berasal dari domain, disiplin, ilmu, atau kerangka berpikir yang berbeda. Dan yang ketiga, menggunakan bermacam pendekatan. Misalnya tidak terpaku pada suatu metode atau cara kerja yang sudah teruji. Selanjutnya, pentingnya keluasan berpikir dalam kepemimpinan. Nah, dalam lingkungan organisasi modern yang ditandai oleh kompleksitas dan perubahan atau disruption, nah, keluasan berpikir adalah aset kepemimpinan yang tak ternilai. Kenapa? Karena ada poin-poinnya. Yang pertama itu navigasi kompleksitas dan ambiguitas, yang mana permasalahan bisnis saat ini jarang yang linear. Seorang pemimpin yang luas mampu membingkai ulang masalah atau reform ketika strategi lama tidak berhasil. Pemimpin dapat dengan cepat beralih dari melihat masalah sebagai isu atau operasional menjadi isu budaya, atau dari masalah teknis menjadi masalah manusia. Nah, kemampuan ini mencegah tim terjebak dalam solusi yang tidak efektif. Selanjutnya itu ada adaptasi cepat. Nah, dalam menghadapi krisis atau perubahan pasar, pemimpin dapat membuat asumsi lama dan mengadopsi kerangka kerja baru. Ini adalah inti dari kepemimpinan adaptif, memastikan organisasi tidak menjadi ruang usaha. Yang kedua itu mendorong inovasi lintas fungsi, yang mana inovasi seringkali terjadi di persimpangan ide-ide yang berbeda. Karena pemimpin yang luas secara mental akan memfasilitasi berpikir divergen yang kaya. Maksudnya mereka mendorong tim untuk tidak hanya menghasilkan banyak ide,
tetapi juga untuk mendapatkan ide dari kategori yang bervariasi. Misalnya menggabungkan solusi dari bidang teknologi, psikologi, dan pemasaran untuk satu masalah produk. Yang kedua tuh menghargai keanekaragaman pendekatan. Nah, misalnya mereka tidak hanya menerima, tetapi secara aktif mencari orang-orang dengan gaya berpikir yang berbeda. Ini menciptakan lingkungan yang kaya di mana solusi kotak-kotak tradisional ditantang oleh ide-ide radikal. Selanjutnya itu ada keunggulan dalam pengambilan keputusan, yang mana keluasan memungkinkan pemimpin untuk menilai risiko dan peluang secara lebih menyeluruh. Itu menghindari tunnel vision atau dengan menghasilkan solusi dari berbagai kategori. Pemimpin terhindar dari bias kognitif yang membuat mereka hanya melihat solusi yang paling akrab atau nyaman. Yang kedua, perencanaan kontingensi yang kuat, mampu memproduksi beragam rencana. Misalnya, plan A berfokus pada efisiensi biaya, plan B berfokus pada kecepatan ekspansi. Nah, plan C berfokus pada kolaborasi mitra. Nah, membuat organisasi jauh lebih tangguh terhadap berbagai kemungkinan kegagalan. Selanjutnya, kita masuk ke manifestasi nyata keluasan dalam tindakan. Dalam praktik sehari-hari, keluasan berpikir seorang pemimpin tercermin melalui tindakan kepemimpinan. Contoh penerapannya itu kayak pertama memimpin diskusi. Contohnya penerapan keluasan berpikir mampu beralih dari mode analitis itu kayak fokus pada data ke mode intuitif atau fokus pada visi atau nilai dalam satu pertemuan. Penyelesaian konflik yaitu mengubah pendekatan jika negosiasi gagal. Pemimpin beralih menggunakan pendekatan mediasi atau sebaliknya. Perubahan strategi, di mana jika sebuah proyek tersendat, pemimpin tidak hanya menambah sumber daya atau pendekatan lama, tetapi juga mempertimbangkan mengubah tujuan akhir proyek itu sendiri. Umpan balik tim, mampu memberikan coaching kepada anggota tim menggunakan metode yang berbeda-beda karena sadar bahwa setiap orang belajar dengan cara yang unik. Seorang pemimpin yang luas adalah seorang pemimpin yang tidak pernah kehabisan cara untuk mendekati suatu masalah, sehingga tim yang dipimpinnya akan selalu menemukan jalan keluar bahkan di tengah kebuntuan. Selanjutnya, kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Nah, keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experiences adalah sifat kepribadian fundamental yang membedakan pemimpin adaptif dalam kepemimpinan. Ini berarti memiliki kemampuan untuk menerima segala sumber informasi, baik internal maupun eksternal, tanpa mekanisme pertahanan diri atau defense, atau kelakuan berpikir. Nah, pemimpin yang terbuka tidak hanya mengandalkan data yang mendukung pandangan mereka, tetapi secara aktif menerima konsep, umpan balik, dan persepsi yang menantang keyakinan mereka sendiri. Keterbukaan ini adalah pondasi bagi pembelajaran berkelanjutan dan kesediaan untuk mempertanyakan statusnya. Selanjutnya itu ada pondasi kreativitas dan penerimaan perbedaan. Inti dari keterbatasan ini adalah pengakuan bahwa pengalaman hidup, termasuk kegagalan, adalah guru terbaik.
Nah, pemimpin yang terbuka memandang setiap kejadian, baik sukses maupun setback, dengan sikap menerima apa adanya, mereka mampu menerima konsep secara utuh, kepercayaan tim yang berbeda, dan hipotesis baru tanpa resistensi. Dengan demikian, seorang pemimpin yang kreatif adalah individu yang secara inheren maupun menerima perbedaan. Keterbukaan ini memungkinkan mereka untuk merangkul keragaman sudut pandang dan keunikan ide dari anggota tim, yang merupakan sumber utama inovasi dan keunggulan kompetitif organisasi. Dampak pada pengambilan keputusan strategi. Keterbukaan terhadap pengalaman berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan strategi dan kemampuan beradaptasi organisasi. Ketika seorang pemimpin bersikap terbuka, mereka cenderung menganalisis data secara objektif. Itu maksudnya mereka tidak menyaring informasi yang bertentangan dengan strategi. Strategi yang sudah ada, tentu mendorong umpan balik yang jujur, yang mana ketiadaan atau usaha defensif dari pemimpin membuat anggota tim merasa aman untuk menyampaikan kritik yang konstruktif dan hipotesis yang berani. Yang ketiga, itu memfasilitasi transformasi. Pemimpin yang terbuka adalah yang pertama menyadari bahwa model bisnis, struktur tim, atau budaya yang kerja mereka mungkin sudah usang, sehingga mereka memimpin upaya transformasi tanpa penundaan yang disebabkan oleh penolakan pribadi. Nah, singkatnya, keterbukaan adalah persyaratan untuk keluasan mental, yang mana membuat pemimpin menjadi agen perubahan, bukan penjaga tradisi yang kaku. Internal loss of evaluation dalam kepemimpinan. Nah, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang merujuk pada prinsip bahwa seseorang pemimpin mendasarkan penilaian, keyakinan, dan keputusan pada standar internal dan eksternal otentitas dirinya, bukan secara eksklusif pada harapan, tekanan, atau persetujuan eksternal. Ini adalah ciri khas dari kepemimpinan otentik dan sangat terkait dengan keberanian serta integritas. Poin pertama itu landasan keputusan yang berintegritas, yang mana seorang pemimpin dengan internal loss of evaluation yang kuat membuat keputusan berdasarkan sistem nilai, etika, dan visi pribadi yang telah mereka internalisasi. Mereka memiliki patokan moral dan profesional yang jelas dan berfungsi sebagai kompas, yaitu menghindari tekanan eksternal atau pemimpin ini tidak mudah terombang-ambing oleh tren pasar sesaat, desakan investor, atau kritik populer jika hal tersebut tertentu dengan visi jangka panjang dan nilai inti organisasi. Nah, keberanian moral yang mereka memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populer atau sulit. Selama tindakan tersebut konsisten dengan apa yang mereka yakini benar, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan internal dan eksternal. Yang kedua, membentuk visi dan budaya organisasi. Kemampuan menilai dari patokan internal memungkinkan pemimpin untuk memproyeksikan otentisitas yang pada gilirannya membentuk budaya organisasi. Pertama itu visi yang jelas, yang mana penilaian internal memungkinkan pemimpin merumuskan visi yang unik dan bermakna, bukan sekadar meniru pesaing, yang mana visi ini menjadi daya tarik dan mobilitas bagi karyawan. Yang kedua, konsistensi dan kepercayaan. Ketika bawahan melihat bahwa keputusan pemimpin selalu konsisten dengan nilai-nilai yang ia deklarisasikan. Hal ini membangun kepercayaan yang mendalam. Mereka tahu apa yang dapat diharapkan
yang sangat penting saat masa-masa ketidakpastian. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian kreatif. Dalam konteks kreativitas, patokan internal sangat penting. Ide-ide yang benar-benar orisinil dan transformatif seringkali tidak diterima pada awalnya. Validasi diri. Pemimpin kreatif harus memiliki patokan internal untuk memvalidasi ide-ide radikalnya. Tanpa keyakinan diri yang kuat bahwa idenya berharga, mereka akan menyerah pada kritik eksternal atau keraguan pasar sebelum ide tersebut sempat diwujudkan. Selanjutnya, resistensi terhadap konformitas. Nah, pemimpin yang mengandalkan penilaian eksternal akan mendorong timnya untuk berpikir berbeda dan tidak sekedar mengikuti norma industri, yang merupakan prasyarat untuk inovasi terobosan. Nah, singkatnya, patokan pribadi yang kuat memberi pemimpin fondasi yang kokoh untuk memimpin dengan otentisitas, integritas, dan orisinalitas. Memampukan mereka untuk mengarahkan kapal melalui badai tanpa harus-menerus mencari petunjuk dari dermaga. Nah, penilaian diri dari keberanian eksperimen dalam kepemimpinan. Seseorang pemimpin yang inovatif mendasarkan penilaian terhadap produk ciptaan, ide, atau strateginya pada patokan pribadi yang kuat. Sebuah internal of evaluation intinya, keyakinan pada nilai dan originalitas ide berasal dari dalam diri sendiri, bukan ditentukan oleh pujian atau dihentikan oleh kritik dari orang lain. Nah, prinsip ini sangat penting karena ide yang benar-benar terobosan dan visioner seringkali tidak didukung, bahkan ditentang oleh pandangan mayoritas di tahap awal. Tanpa benteng penilaian diri ini, pemimpin akan cenderung menyerah pada ide yang aman atau konformitas daripada mengejar inovasi sejati. Menyimbangkan keyakinan dan keterbukaan. Meskipun penilaian utama datang dari internal, pemimpin ini tidak pernah bersikap tertutup. Mereka memiliki keterbukaan terhadap masukan dan kritik dari luar. Sikap ini memungkinkan mereka untuk memilih dan mengevaluasi feedback eksternal sebagai data tambahan, bukan sebagai penentu kebenaran mutlak. Mereka menggunakan masukan dari tim, pelanggan, atau pesaing untuk menyempurnakan, bukan membatalkan, visi mereka. Keseimbangan ini memastikan ide-ide utuh atau orisinil, namun dapat diterapkan realistis. Kepemimpinan sebagai eksperimen berkelanjutan, di mana penilaian internal yang kuat memberikan keberanian bagi pemimpin untuk bermain dan bereksperimen. Kepemimpinan dalam inovasi adalah tentang mencoba hal-hal baru dengan risiko kegagalan, karena nilai ide sudah tervalidasi secara internal. Pemimpin memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi. Mereka tidak takut untuk meluncurkan fiktif cepat, menguji model berbisnis yang tidak konvensional, atau mengubah struktur organisasi. Kemampuan untuk bereksperimen ini mentransformasi organisasi menjadi laboratorium pembelajaran yang adaptif, di mana kesalahan dianggap sebagai data berharga untuk iterasi selanjutnya, bukan sebagai kegagalan pribadi. Selanjutnya itu pemimpin inovatif. Inovasi sebagai mandat utama kepemimpinan. Pada dasarnya, inovasi adalah sarana utama bagi pemimpin untuk menjawab tantangan perubahan yang terus terjadi di lingkungan eksternal. Tugas fundamental dengan seseorang pemimpin bukan sekedar mengolah kondisi saat ini, melainkan mengamati dan memprediksi perubahan yang akan datang, baik dalam teknologi, pasar, maupun sosial. Dengan kesadaran
ini, pemimpin memiliki tanggung jawab ganda untuk menyiapkan diri sendiri dan seluruh institusinya agar mampu menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut sebelum dampaknya melumpuhkan organisasi. Visi dan konteks sebagai kunci realisasi ide. Nah, keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin inovasi sangat bergantung pada kecerdasan melihat masa depan atau visi. Ini adalah kunci utama. Visi yang kuat memungkinkan pemimpin untuk mengarahkan seluruh sumber daya organisasi menuju tujuan jangka panjang. Namun, visi harus selalu dibarengi dengan pemahaman mendalam terhadap konteks dan situasi spesifik dan institusi yang dipimpinnya. Setiap gagasan atau ide baru tidak boleh muncul secara acak, melainkan harus dipelajari secara mendalam. Proses analisis ini memastikan bahwa inovasi yang muncul adalah terarah sesuai visi, relevan dengan konteks organisasi, dan yang paling penting, realistis untuk diimplementasikan. Keberlanjutan inovasi untuk kebaikan organisasi. Inovasi bukanlah peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang tiada henti. Tugas pemimpin adalah menanamkan budaya di mana pembaruan dan ide-ide baru terus dihasilkan dan diimplementasikan secara sistematis. Dedikasi terhadap inovasi terus-menerus ini pada akhirnya akan membawa kebaikan dan manfaat jangka panjang, baik bagi perkembangan pribadi yang pemimpin melalui pembelajaran berpertumbuhan maupun bagi kelangsungan hidup dan keunggulan kompetitif organisasi. Dengan begitu, inovasi bertindak sebagai mesin yang mendorong organisasi maju secara konsisten. Nah, ada beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama itu memiliki visi. Memiliki visi ini berarti seorang pemimpin tidak hanya menghafal tujuan, tetapi secara internalisasi, memahami dan meyakini gambaran masa depan yang ingin diciptakan. Visi adalah kompas batin pemimpin, sebuah prinsip yang memadu setiap tindakan, investasi, dan keputusan strategi. Tanpa visi, pemimpin hanyalah seorang manajer yang merespon kejadian, bukan arsitek yang merancang masa depan. Syarat mutlak, yang mana menggarisbawahi bahwa visi adalah persyaratan non-negosiasi untuk kepemimpinan. Dalam lingkungan yang kompleks, visi adalah satu-satunya benteng yang melindungi organisasi dari kebingungan dan keengganan beradaptasi. Yang kedua, visi sebagai sumber inovasi. Mana inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas. Mana inovasi bukan kebetulan. Ia adalah hasil yang disengaja. Visi mendefinisikan mengapa kita perlu berubah, tujuan masa depan. Sementara misi mendefinisikan bagaimana kita beroperasi atau prinsip inti. Kombinasi keduanya menciptakan tekanan kreatif yang memaksa tim mencari solusi baru. Terukur dan memiliki tujuan sasaran. Visi harus operasional. Terukur artinya adalah indikator kinerja utama atau KPI yang spesifik dan dapat dilacak. Tujuan sasaran artinya visi yang diterjemahkan menjadi milestone yang konkret. Pemimpin harus memastikan visi tidak hanya inspirasional, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan melalui data dan hasil nyata. Yang kedua, itu implementasi visi dan pemberdayaan tim. Visi Anda. Visi harus dikomunikasikan secara konsisten dan transparan, bukan disembunyikan. Ini adalah tindakan kepemimpinan untuk menyelaraskan atau aling seluruh unit organisasi. Yang kedua, kepada anak buah dengan gamblang. Gamblang berarti jujur, lugas, dan dapat dipahami oleh setiap tingkat dalam organisasi. Pemimpin harus menggunakan bahasa yang sederhana, cerita, dan contoh konkret untuk membuat visi terasa nyata dan relevan bagi pekerjaan sehari-hari setiap individu. Hari ini mengilhami mereka untuk mencari cara
Inilah inti dari pemberdayaan atau empowerment. Ketika visi disampaikan dengan jelas, itu mengubah peran karyawan dan sekadar pekerja yang menerima perintah menjadi pemecah masalah proaktif. Visi memberikan mereka izin mental untuk bereksperimen, mengambil resiko terukur, dan mencari jalan baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh pemimpin sendiri. Menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangan. Visi memfasilitasi pemikiran antisipatif. Karena tim mengetahui tujuan jangka panjang, mereka dapat secara kolektif memprediksi hambatan dan mulai menyusun rencana kontingensi. Ini mengubah organisasi dari reaktif, merespon krisis, menjadi proaktif setiap menghadapi tantangan. Dengan demikian, visi dalam kepemimpinan adalah siklus yang menghubungkan keyakinan internal atau visi dengan aksi eksternal, inovasi dan solusi, yang difasilitasi oleh komunikasi yang kuat atau sharing gamblang. Nah, penjelasan lebih lanjut keterbuka terhadap perubahan. Perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Terbuka terhadap perubahan. Bagi seseorang pemimpin inovatif, ini adalah pola pikir mendasar. Ini berarti tidak ada kepuasan terhadap kondisi saat ini. Pemimpin secara sadar mencari sinyal disrupsi dan menganggapnya sebagai peluang untuk reinventing diri dari organisasi. Ini adalah kepemimpinan yang proaktif, bukan reaktif. Perubahan adalah kebutuhan. Pemimpin memahami bahwa di pasar yang cepat berubah, stagnasi adalah kemunduran. Mereka memandang inisiatif perubahan seperti mengadopsi teknologi baru atau merevisi model bisnis, bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai investasi kritis untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Bukan hambatan. Pemimpin harus menantang budaya yang menganggap perubahan sebagai hal yang menakutkan atau sulit. Mereka perlu mencontohkan bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan adalah momentum untuk belajar dan menjadi lebih adaptif. Yang kedua, selalu berambisi untuk berbuat lebih baik. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat. Ini menunjukkan standar kinerja internal yang tinggi. Meskipun organisasi mencapai target, pemimpin inovatif selalu percaya bahwa masih ada ruang besar untuk perbaikan. Kepuasan hari ini adalah risiko besar di masa depan. Selalu berambisi untuk berbuat lebih baik. Ambisi ini bukan tentang keserakahan, melainkan tentang komitmen terhadap keunggulan. Pemimpin mendorong budaya perbaikan berkelanjutan dan menetapkan benchmark yang terus bergerak maju, memastikan organisasi tidak pernah berhenti berinovasi. Yang ketiga itu menginspirasi optimisme perubahan. Nah, perlihatkan Alberta Feinting, ini adalah fungsi visi dan komunikasi kepemimpinan. Pemimpin harus menjadi pelukis masa depan yang mahir, menciptakan narasi yang menarik tentang mengapa perubahan ini layak diperjuangkan. Gambaran masa depan yang lebih baik ini berfungsi untuk menghilangkan kekuatan, mengubah fokus tim dari kerugian akibat perubahan menjadi keuntungan yang akan didapat, menyediakan motivasi, memberikan tujuan yang jelas yang membuat upaya yang sulit menjadi berarti, menularkan optimisme dan keyakinan Anda. Kepemimpinan adalah tentang menularkan keyakinan. Pemimpin harus menjadi sumber energi dan kepercayaan diri. Ketika pemimpin menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa perubahan akan berhasil, hal ini mengurangi resistensi psikologis dalam tim dan memobilisasikan aksi kolektif. Perubahan yang Anda inginkan akan berubah sukses, layak dilakukan dan tidak akan sia-sia. Ini adalah penegasan kembali yang vital. Pemimpin harus meyakinkan tim bahwa pengorbanan yang mereka lakukan
tidak akan sia-sia, akan berubah sukses, memastikan tujuan realistis tetapi ambisius, layak dilakukan, membuktikan bahwa return of effort sebanding dengan investasi waktu dan sumber daya. Tidak akan sia-sia, memberikan pengakuan dan menunjukkan bahwa kontribusi kecil apapun akan dihargai. Intinya, pemimpin inovatif memimpin perubahan bukan dengan perintah, tetapi dengan visi yang menginspirasi dan optimisme yang menular, melanggar aturan main. Kepemimpin yang berani menantang norma. Poin langgar aturan main adalah seluruh bagi pemimpin untuk menjadi pemberontak strategi. Ini bukan ajakan untuk bertindak tanpa etika atau ilegal, melainkan untuk mempertanyakan dan memodifikasi asumsi, prosedur, atau norma industri yang telah menjadi penghalang inovasi. Inilah yang membedakan pemimpin inovatif radikal dari sekadar manajer yang patuh. Yang pertama itu improvisasi melawan kekuatan prosedural. Tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku. Aturan dibuat untuk efisiensi di masa lalu. Pemimpin inovatif menyadari bahwa kepatuhan buta adalah musuh kecepatan dan kreativitas. Mereka mencontohkan keberanian untuk memotong birokrasi dan memberikan otonomi kepada tim untuk mengabaikan prosedur yang usang demi mencapai hasil yang lebih baik. Kepemimpinan di sini adalah tentang menciptakan jalur cepat bagi ide-ide terobosan. Melakukan sedikit improvisasi. Improvisasi adalah aksi kepemimpinan yang menunjukkan keluasan berpikir. Pemimpin memberi tim izin untuk bermain dengan ide, menguji konsep mentah, dan mengubah rencana secara real time berdasarkan pembelajaran lapangan. Ini menumbuhkan budaya di mana tindak action lebih diutamakan daripada perencanaan yang sempurna, memfasilitasi siklus fluid dalam yang cepat. Yang kedua, menciptakan inovasi radikal melalui perbedaan. Nah, inovasi radikal berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Inovasi hanya instrumental atau peningkatan sedikit demi sedikit. Jarang mengubah pasar. Untuk menciptakan inovasi radikal seperti disruption, pemimpin harus bersedia mendukung ide yang sangat berbeda, yang memungkinkan kerasa aneh, tidak masuk akal, atau bahkan mengancam core bisnis saat ini. Ini membutuhkan keyakinan internal yang sangat kuat, seperti yang dibahas pada poin sebelumnya. Pemimpin sebagai pelindung perbedaan. Dalam tahap awal, ide radikal yang sering diserang oleh polisi ide organisasi, tugas pemimpin adalah melindungi ide-ide unik. Ini menciptakan ruang aman di mana tim dapat beroperasi dengan aturan main yang berbeda, bebas dari kekangan dan metrik kinerja yang berlaku unik bisnis inti. Selanjutnya, pikiran literal dan reframing. Pikiran literal yang menghasilkan cara-cara baru, pemimpin harus secara aktif mempromosikan berpikir literal. Ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah tidak dengan cara yang jelas atau logis, melainkan dengan mendekati masalah dari sisi yang sama sekali berbeda. Selanjutnya, sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menjalankan inovasi. Berpikir literal memastikan bahwa proses menciptakan ide menghasilkan solusi yang unik, dan proses menjalankan ide menggunakan metode dan model bisnis yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ini adalah mesin yang mendorong perusahaan keluar dari zona nyaman dan domisioner pasar. Pada intinya, melanggar aturan main adalah tentang kepemimpinan yang transformatif, yang berani mengambil risiko normatif demi mencapai hasil luar biasa. Beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama, yaitu mencari alternatif. Kepemimpinan adalah manifestasi kepemimpinan yang menerapkan
ambidexterity organisasi, yaitu kemampuan untuk secara simultan mengelola pekerjaan saat ini dengan efisiensi sambil berinvestasi pada inovasi masa depan. Pemimpin inovatif menolak pilihan binar antara kinerja hari ini dan penemuan baru. Itu pertama, menetapkan standar ganda. Eksploitasi PS eksplorasi. Kepemimpinan efektif dan mencari alternatif menentukan pemimpin untuk memberikan himbauan diri Anda dan anak buah untuk melakukan dua hal secara bersamaan yang mewakili dua kutub strategi. Yang pertama, lakukan pekerjaan dengan seefektif mungkin. Itu fokus dan implikasi kepemimpinan. Yang B dan yang kedua dengan cara baru atau eksplorasi, itu fokus ini adalah pada inovasi dan penemuan jangka panjang, sedangkan implikasi kepemimpinan itu pemimpin harus menunjukkan toleransi risiko tinggi, memberikan kebebasan otonomi, dan menggunakan manajemen lateral untuk ide-ide baru. Nah, kepemimpinan ambidextrous adalah seni menyimbangkan kedua tuntutan yang bertentangan ini, memastikan tim tidak sepenuhnya tenggelam dalam rutinitas harian dan tidak pula terlalu terdistraksi oleh proyek-proyek yang tidak realistis eksplorasi. Selanjutnya itu membangun budaya pertanyaan kritis. Untuk mencapai keseimbangan ini, pemimpin harus memimpin proses pemikiran kembali yang sistematis. Itu arahkan mereka untuk berpikir dan mempertanyakan kembali peranan dan cara kerja mereka. Ini adalah inti dari budaya inquisitif atau bertanya. Pemimpin harus secara aktif menantang asumsi dasar yang menopang status quo. Pertanyaan peranan. Pemimpin mendorong anggota tim untuk bertanya, apakah peran yang saya lakukan hari ini masih relevan untuk mewujudkan visi 5 tahun ke depan? Apakah saya melakukan pekerjaan yang benar atau hanya melakukan pekerjaan dengan benar? Ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk evaluasi peran. Sedangkan pertanyaan cara kerja, tim didorong untuk mengkritik dan menganalisis proses mereka sendiri. Mengapa kita selalu melakukan ini dengan cara ini? Jika kita bisa memulai dari nol, bagaimana prosesnya akan terlihat? Ini adalah persyarat untuk keluasan berpikir dan menemukan efisiensi radikal. Sehingga pemikiran mereka lebih terbuka. Dengan memaksa tim keluar dari autopilot, pemimpin secara efektif meningkatkan kapasitas kognitif kolektif tim, pikiran yang terbuka lebih siap menerima masukan dari luar dan ide-ide yang bertentangan dengan pengalaman masa lalu. Nanti gitu hasil, perspektif baru dan solusi original, mampu melihat hal lain yang tak terpikir sebelumnya. Ini adalah hasil dari akhir proses mencari alternatif. Ketika pemimpin berhasil memecahkan mental model lama, tim mulai menemukan solusi original yang terletak di luar batas pemikiran konvensional. Mereka menemukan alternatif yang disruptif yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Kesimpulannya, kepemimpinan dalam mencari alternatif adalah tentang bertindak sebagai katalisator intelektual yang secara konsisten memaksa organisasi untuk berjalan di luar jalur, menjalankan hari ini dengan maksimal dan secara aktif merancang masa depan dengan cara-cara baru. Siap menghadapi kegagalan, membangun budaya keberanian. Kesiapan untuk menghadapi kegagalan adalah persyaratan utama bagi setiap pemimpin yang berkomitmen pada inovasi, karena inovasi radikal secara intrinsik adalah aktivitas yang melibatkan risiko tinggi. Pemimpin yang inovatif mengubah perspektif negatif terhadap kegagalan menjadi aset besar organisasi. Itu yang pertama, normalisasi dan internalitas kegagalan. Itu bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan.
ditanamkan pada diri sendiri. Ini adalah langkah menuju realisasi pribadi. Seorang pemimpin harus memiliki keyakinan internal yang kuat untuk menerima bahwa idenya sendiri dapat gagal. Selanjutnya itu ada kegagalan sebagai investasi pembelajaran. Kegagalan merupakan jalan menuju sukses. Pernyataan ini mengubah kegagalan dari sebuah hukuman menjadi investasi pembelajaran. Nah, kepemimpinan dalam debriefing. Pemimpin harus memimpin proses analisis pasca kegagalan yang konstruktif dan non-judgmental. Yang ketiga, menciptakan keamanan psikologis, mana tanamkan pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua itu mendorong eksperimen. Pada intinya, kesiapan menghadapi kegagalan adalah izin resmi dari pemimpin kepada organisasi untuk menjadi berani, menjadi bahwa risiko yang diperhitungkan adalah bagian integral dan pekerjaan, bukan ancaman terhadap karir. Uji coba inovasi. Poin uji coba inovasi adalah implementasi praktik dari semua ciri kepemimpinan inovatif sebelumnya, visi, keluasan, dan kesiapan gagal. Ini memadai transisi dari berpikir thinking menjadi bertindak doing, dan menegaskan bahwa kepemimpinan inovatif harus bersifat empiris dan berbasis data. Selanjutnya itu yang kedua, representasi nyata dan realistis pasar. Usahakan melakukan langsung kepada sasaran agar lebih representatif dan mencerminkan hasil sebenarnya. Uji coba harus dilakukan di lingkungan yang refreshing, yang itu berinteraksi langsung dengan pengguna atau pasar yang sebenarnya. Itu implikasi kepemimpinan. Yang ketiga, uji coba sebagai pengurangan risiko. Pemimpin yang mengutamakan uji coba adalah bentuk manajemen risiko yang cerdas dengan menguji inovasi secara kecil-kecilan. Yang ketiga, selanjutnya itu uji coba sebagai pengurangan risiko, yang mana kepemimpinan yang mengutamakan uji coba adalah bentuk manajemen risiko yang cerdas dengan menguji inovasi secara kecil-kecilan dan bertahap, yaitu mengurangi kerugian, meningkatkan keyakinan, dan menularkan optimisme. Kesimpulannya, dalam kepemimpinan, uji coba bukanlah langkah opsional, melainkan disiplin yang wajib untuk memastikan bahwa visi inovasi berubah menjadi hasil yang valid dan terukur. Selalu bersemangat. Nah, poin selalu bersemangat menekan bahwa antusiasme seorang pemimpin bukanlah sekadar suasana hati, melainkan sebuah alat strategi yang vital untuk mendorong inovasi dan mengatasi inersia organisasi. Semangat adalah energi yang mengarahkan tim melewati ketidakpastian perubahan. Itu fokus dan bergerak aksi. Penularan semangat dan mobilisme sumber daya, konsisten dalam komunikasi. Pada dasarnya, semangat adalah modul sosial seorang pemimpin yang digunakan untuk memotivasi, menyelaraskan, dan menggerakkan tim untuk mengambil risiko yang diperlukan dalam perjalanan menuju inovasi. Penjabaran eksekutif ciri-ciri pemimpin inovatif. Kepemimpinan inovatif adalah katalisator utama bagi pertumbuhan dan relevansi jangka panjang sebuah organisasi. Berikut adalah generasi lebihan data. Itu memiliki passion atau gairah sebagai sumber energi organisasi. Yang kedua, memiliki visi jelas dan tujuan inovasi yang terukur. Yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan dan peluang pertumbuhan. Yang keempat, berani bertindak di luar aturan atau menciptakan kelincahan. Yang kelima, tidak takut gagal atau mengembangkan ketahanan. Yang keenam, mau berkolaborasi atau memperluas ekosistem. Dan yang selanjutnya itu pengambilan keputusan yang efektif. Hakikat pengambilan keputusan sebagai tugas utama pemimpin. Pengambilan keputusan bukan sekadar salah satu tugas pemimpin. Ia adalah pekerjaan esensial yang mendefinisikan peran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, proses dan yang kedua itu proses dan tantangan inti dalam kepemimpinan.
Jadi, pada intinya, kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang memiliki ketegasan mental untuk memilih jalan di antara ketidakpastian, kecepatan visional untuk bertindak pada saat yang tepat, dan keakraban untuk melihat alternatif yang memberikan nilai terbaik meskipun sulit atau tidak populer. Selanjutnya, hakikat pengambilan keputusan sebuah pendekatan sistematis. Yang pertama itu proses pengambilan keputusan yang terstruktur. Yang kedua, di 5 pilar prinsip yang mengambil keputusan. Yang pertama itu tidak dilakukan secara kebetulan, didasarkan kepada sistematika tertentu. Hakikat masalah harus diketahui dengan jelas, tidak dapat dilakukan dengan coba-coba. Keputusan yang baik diambil dari berbagai alternatif. Secara ringkas, hakikat pengambilan keputusan adalah menjadikan sebuah disiplin ilmiah dalam kepemimpinan yang berpindah dan itu semata menunjukkan analisis berbasis data dan evaluasi alternatif yang terstruktur. Tahapan pengambilan keputusan mengidentifikasi jenis. Yang pertama itu masalah yang sederhana, yang kedua masalah yang kompleks, yang ketiga, jadi kesimpulannya, inti dari teks ini adalah bahwa tahap pertama dalam mengambil keputusan efektif bagi seorang pemimpin adalah mengidentifikasi dan mengategorikan masalah. Klasifikasi masalah berdasarkan faktor penyebab. Yang pertama itu masalah yang jelas penyebabnya, yang kedua masalah yang tidak jelas penyebabnya. Klasifikasi ini bagi seorang pemimpin karena menentukan alokasi waktu, gaya kepemimpinan. Sekian dari presentasi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.